Oke. Ayo dimulai. Belum keluar. Bisa mulai? Yuk. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah penelitian pendidikan, metode penelitian pendidikan, yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development, R&D. Kami kelompok 5 yang terdiri dari Nurul Hidayah, Iya, saya hadir. saya Aisyah, Hadir. Eva Juliati. Saya hadir. Dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Iman Nurjaman yang terhormat. Selanjutnya yaitu pada slide in both and girl. Saya langsung saja ya. Dalam Sugiono 2009 menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan Research and Development R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Next. Next, Kak Nurul. Latar belakang. Menurut Hamdani 2011-244 bahwa media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Salah satu kegiatan pembelajaran yang masih sering memiliki kendala adalah pembelajaran mengenai materi angka. Materi angka penting dikenalkan pada anak didik, bertujuan agar anak-anak mampu mengenal angka dan mengenal jumlah benda yang ada di sekitar mereka. Pengenalan angka pada kelompok A adalah angka 1 sampai dengan 10. Pembelajaran angka harus menguasai bentuk tulisan angka, menyebut bunyi angka, menilai angka, urutan angka, dan menulis angka. Guru biasanya menggunakan media modul angka dan benda-benda di sekitar belajar mereka sebagai sumber belajar angka. Next. Baik, Kak Nurul. Di antaranya yaitu A, penyelesaian guru terhadap permasalahan yang ada belum dapat sepenuhnya membantu anak belajar mengenai angka secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan oleh anak didik kelompok A kurang bisa belajar hanya menggunakan modul angka. Mereka juga dirasa lebih cepat bosan, kurang termotivasi belajar, dan masih mengalami
kesulitan terutama pada belajar menulis angka. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah belajar angka pada kelompok A, mengurangi keterbatasan media APE karena keterbatasan biaya pengadaan media APE dan pentingnya menghadirkan media yang sesuai dengan karakteristik anak didik. Next. Batasan masalah. Belum dikembangkannya media permainan edukatif atau APE, papan panel angka untuk mengenal angka bagi anak didik kelompok A, TK Tunas Harapan Jakarta Barat. Rumusan masalah, bagaimana menghasilkan media papan panel angka sebagai alat permainan edukatif APE yang layak untuk mengenalkan angka bagi anak didik kelompok A TK Tunas Harapan Jakarta Barat. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Bunda Eva. Silakan Bunda Eva. Baik Bu Aisyah, saya lanjutkan. Selanjutnya dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 4 macam. Dari teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan beberapa orang yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data secara tidak langsung. Dalam arti, penelitian tidak langsung melakukan tanya jawab dengan responden. Yang ketiga, melalui observasi, yaitu pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya sesuatu kegiatan yang dapat diamati dalam situasi yang sebenarnya. Yang keempat, melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang membuat hasil penelitian dapat lebih dipercaya. Next. Nah, yang selanjutnya melalui ada sampel dan populasi. Sampel adalah sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Menurut Anang Martono 2010-274. Kedua, populasi. Selanjutnya itu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2013-1119. Berdasarkan penjelasan di atas, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode sample random sampling, yaitu menurut Sugiono metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, tahun 2017. Mengatakan simple random sampling dikatakan simple sampel atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Next. Analisis data.
Analisis data dalam jenis penelitian, research and development atau R&D yang secara kuantitatif dikategorikan menjadi analisis deskripsi dan analisis inferensial atau yang biasa dikenal dengan analisis statistik. Analisis deskripsi secara luas menjelaskan terkait distribusi yang terdapat pada suatu variabel saja. Analisis deskriptif dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin memuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Menurut Scioto dan Ali tahun 2015. Analisis deskriptif juga bertujuan untuk menyajikan data profil perusahaan, individu, work group, dan hal lainnya terkait karakteristik yang dimiliki seperti ukuran, komposisi, efisiensi, efektivitas, dan lainnya. Nah, sedangkan analisis inferensial menjelaskan tentang dua atau lebih variabel yang ada. Analisis inferensial juga bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi menurut Scioto dan Ali tahun 2015. Nah, selanjutnya saya akan diteruskan oleh Saudari Rizka. Saudara Rizka, kami persilahkan. Oke, makasih Bapak. Tanya analisis data R&D. Analisis data research and development tidak hanya secara kuantitatif, biasanya juga menggunakan data kualitatif yang membutuhkan analisis yang berbeda untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkannya. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Next. Analisis data R&D kualitatif. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data itu untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Reduksi data yang dimaksud itu berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola, kemudian membuang hal yang tidak perlu atau tidak berhubungan dengan penelitian. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data ini adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Terus yang ketiga ada kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi ini merupakan tahap akhir dari analisis secara kualitatif. Pada tahap ini, penelitian mengutarakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan cara mencari hubungan persamaan atau perbedaan. Next. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh Nurul. Monggo, silakan. Baik, saya akan baca selanjutnya. Dari judul yang dianalisa, maka teknik analisis data secara kuantitatif yang digunakan terhadap kualitas produk adalah analisis data deskriptif.
Analisis data terhadap kualitas dan kelayakan produk melalui hasil penilaian dari ahli materi dan ahli media dengan menggunakan instrumen angket, serta analisis data dari uji kelayakan oleh anak didik menggunakan instrumen wawancara terbatas yang telah disediakan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya. Di sini contoh judul penelitian R&D. Jadi judul harus mencerminkan produk yang akan dihasilkan. Di sini produknya yaitu media papan flanel angka dengan judul penggunaan media papan flanel angka dalam mengembangkan kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok A di TK Tunas Harapan Jakarta Barat. Jadi kesimpulannya, penelitian pengembangan atau research and development R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di kelas oleh guru yang akan melakukan penelitian. Yang dimaksud masalah pembelajaran dalam penelitian pengembangan adalah masalah yang terkait dengan perangkat pembelajaran seperti silabus, bahan ajar, lembar kerja siswa, media pembelajaran, tes untuk mengukur hasil belajar, dan sebagainya. Alhamdulillah, sudah selesai pemaparan dari kami tentang penelitian Research and Development atau R&D. Kembali lagi dengan moderator Ibu Aisyah, saya persilahkan. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah memaparkan tentang materi kita yaitu metode penelitian R&D atau Research and Development. Demikianlah Pak Iman kami dari kelompok 5. Mohon koreksinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih. Sama-sama.